Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di video kemarin saya sudah jelasin tentang prototipe baru ini, yaitu kunci pintu menggunakan keypad dan juga notifikasi ke aplikasi Telegram. Kemarin sudah dites, berfungsi dengan sangat baik ya, dan notifikasinya juga terkirim dengan lancar, tidak ada masalah. Nah, di sini kita menggunakan microcontroller atau board ESP32 yang teman-teman bisa beli online dimanapun ya, di toko online manapun karena sudah lumrah banget. Dan keypad juga harganya nggak terlalu mahal, ini kalau nggak salah 9.000 atau 10.000 saya lupa. Terus relay yang seharusnya bisa pakai modul relay, tapi saya bikin modul relay sendiri di atas PCB lubang biar bisa jadi satu seperti ini gitu. Nah, di sini saya sudah pasangin door lock 12 volt yang untuk mensimulasikan pintunya itu terbuka atau tertutup. Kalau kemarin kan cuma tulisan aja di LCD-nya bahwa pintu kebuka, pintu ketutup gitu ya. Jadi teman-teman mungkin agak kebingungan. Di sini teman-teman lihat ini ada kayak kuncian pintu gitu ya, yang dia selalu dalam posisi keluar seperti ini. Kalau dipasang di pintu, ini nggak bisa pakai buka pintu gitu kan. Nah, sekarang ini saya ada tombol kuning, teman-teman bisa lihat. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kalau kita misalkan inputin password di sini gitu ya, kita inputin password dari luar masuk ke dalam, terus pintunya tertutup, lalu bagaimana caranya orang yang sudah masuk dengan password yang benar, bagaimana caranya dia keluar membuka kuncian pintu yang digital ini gitu ya. Itu sebenarnya solusinya gampang banget, karena orang tersebut sudah masuk kan. Karena orang tersebut sudah masuk, berarti dia sudah benar dong masukin passwordnya kan. Otomatis di dalam kita tidak perlu ada verifikasi lagi, sehingga kita bisa bikinin tombol manual seperti ini. Misalkan kalau sudah di dalam, saya tinggal pencet tombol ini aja, maka pintu akan terbuka selama 5 detik, lalu tutup kembali kayak gitu. Ini kalau sudah di dalam teman-teman ya. Ini ditahan, maka dia akan kebuka. Nah, seperti itu. Itu kalau orangnya sudah benar di dalam gitu ya. Tapi kalau di luar, kita masukin password lagi. Ini kita tes ya. Ini kita coba. Nanti bakalan ada notifikasi di sini di HP kalau ada yang mengakses ruangan. Misalkan saya masukin password ya. Password yang benar ini. 0156 CA. Oke, seperti itu kan. Terus saya enter dengan menggunakan tanda pagar. Sudah benar. Bunyinya bip bip bip. Lalu ada password benar dan notifikasi pintu dibuka dan juga door lock pintu akan terbuka secara otomatis. Nah, seperti itu. Gitu dia. Ada notifikasi di LCD, pintu dibuka, lalu di HP ada notifikasi dan kuncian pintu juga kebuka otomatis seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangin lagi menggunakan sidik jari, menggunakan mungkin face recognition. Jadi kalau mukanya nggak cocok, dia nggak bisa buka pintu, bisa aja teman-teman ya. Tapi ini masih versi yang sangat sederhana prototipenya. Nah, kembali lagi ke layar yang kosong. Misalkan kita masang password yang tidak benar gitu ya. Lalu saya enter. Nih, enter. Maka akan ada semacam alarm, lalu ada notifikasi password salah dan pintu tidak terbuka. Nah, seperti itu. Nah, terus ada yang nanya, kalau misalkan dari HP bisa nggak? Dari HP bisa nggak ininya buka pintunya? Saya baru aja update firmware codingnya gitu ya. Codingnya ini sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek aja. Nah, kalau misalkan saya ketikkan di sini, ini ada notifikasinya ya. Misalkan saya ketik di sini tulisan buka gitu ya. Buka. Ini saya akan kirim buka ini. Maka yang terjadi adalah dia akan membuka pintunya kalau pesannya sudah terkirim. Nah, ini pintu dibuka. Pintu sudah langsung terbuka. Ya, teman-teman ya.
Dan ini kondisinya terus menerus. Jadi terus menerus. Untuk nutupnya sebenarnya bisa aja delay, buka berapa detik, habis itu nutup lagi otomatis, bisa tergantung dari programnya teman-teman pesen gitu ya. Ini misalkan saya ketik apa ya, saya lupa, tutup kayaknya kalau nggak salah. Tutup gitu ya. Ini saya kirim tutup seperti ini. Maka dia akan menutup kuncinya gitu. Dan juga jelas ada notifikasi seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi apakah cuma bisa ngontrol buka tutup pintu aja dengan menggunakan sistem IoT seperti ini? Enggak, teman-teman ya. Teman-teman bisa pasang sensor suhu di sini, sensor gerak, sensor laser gitu ya. Jadi ini bisa jadi kayak smart home system ala-ala gitu ya. Jadi ada orang, misalkan kita aktifkan nih security sistemnya, terus ada orang bergerak di ruangan, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke HP itu bahwa ada yang bergerak di dalam ruangan gitu. Atau mungkin kita ketik di sini sensor, maka dia akan mengirimkan suhu di ruangan tersebut ke HP-nya. Jadi kita tahu, oh di ruangan suhunya dingin nih, berarti AC-nya hidup dong. Terus kita tinggal masangin modul relay lagi ke AC untuk matiin AC lewat HP. Bisa aja kayak gitu. Nah, terus misalkan kita tambah lagi nih modul relay di sini kan. Kita tambah lagi modul relay, kita ketikkan siram tanaman. Jadi relaynya hidup untuk menyiram tanaman. Itu bisa aja, karena di sini teman-teman bisa perhatikan pinnya banyak banget yang masih kosong, nggak kepake. Nih, ini prototipenya. Pinnya banyak banget yang kosong, yang belum kepake teman-teman ya. Jadi ini masih sangat lebar banget, bisa dikembangin. Silahkan teman-teman bagaimana caranya mengcoding ini, bagaimana saya bisa membuat programnya. Rahasianya ada di video sebelumnya atau linknya ada di keterangan video ya. Silahkan langsung aja kunjungi. Jadi ini untuk demo aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.